Jadi bapak-bapak dan ibu di sini, kalau kita melakukan bisnis, jangan hanya fokus di konten bisnisnya, tapi reason dari bisnis, visi dari bisnis itu yang jauh lebih besar daripada bisnisnya. Kadang-kadang kita fokus menghasilkan dan menjual bisnis, tapi sebenarnya pengalaman kita lebih mahal dihargai daripada produk yang kita jual gitu Bapak Ibu. Oke, saya lanjut lagi Bapak Ibu. Saya lanjut lagi. Nah, bagaimana membuat law of attraction itu bekerja? Ya, bagaimana membuat law of attraction itu bekerja? Ini sesuatu yang menarik. Kenapa sesuatu yang menarik? Karena kita punya keinginan, dan bagaimana keinginan itu benar-benar bisa kita tarik ke diri kita dengan cepat. Ada polanya, Pak. Ada polanya, saya jelasin. Yang pertama adalah visualisasi. Jadi apapun yang Bapak inginkan, coba visualisasi dalam bayangan Bapak seakan-akan apa yang Bapak inginkan sudah terjadi. Itu poin pertamanya. Yang kedua, afirmasi. Afirmasi itu mengatakan kata-kata yang benar-benar mencerminkan Bapak sudah memilikinya. Kata-kata ini bisa dijadikan kata-kata seperti Bapak berdoa, atau Bapak mengatakan sesuatu dalam diri Bapak untuk benar-benar ingin mendapatkan atau sudah mendapatkan apa yang Bapak tadi gambarkan secara visual. Buat life script. Life script itu seperti, ini kan secara general ya Pak, materi ini adalah materi universal. Sebenarnya ini doa. Bapak bikin kata-kata doa untuk diri Bapak, yang memang menginspirasi, yang memang membuat Bapak termotivasi, itu namanya life script. Baru kita berdoa, pray and meditation. Pray and meditation ini secara logiknya adalah menyatukan apa yang Bapak pikir, apa yang Bapak rasakan, dan apa yang Bapak katakan. Dan Ibu katakan. Jadi, berdoa, apapun agama kita, berdoa berdasarkan agama kita dan kepercayaan kita masing-masing, tapi coba benar-benar yang namanya khusyuk itu menyatukan apa yang dipikir, apa yang dirasakan, dan apa yang dikatakan. Baru nomor 5, power of belief. Rasakan diri kita kuat, rasakan diri kita sudah ideal untuk mendapatkan impian tersebut, rasakan hal-hal ini berulang-ulang setiap waktu pada saat kita membuat energinya menjadi bertambah kuat setiap waktu. Idealnya adalah sebelum tidur sama baru bangun Bapak Ibu. Jadi waktu saya sakit gitu ya, siapa yang nggak takut terkena COVID, ya saya melakukan hal ini dalam berdoa, mengafirmasikan bahwa diri saya kuat, memvisualisasikan saya bisa kembali lagi ke keluarga saya, berdoa sepenuh hati saya sampai saya bisa merasakan bahwa kuasa Allah itu datang untuk menyembuhkan penyakit saya gitu. Jadi ini adalah hal yang bisa kita lakukan. Kita bisa program diri kita karena kita yakin. Kita bisa berdialog dengan sel-sel dalam tubuh kita untuk menyembuhkan penyakit yang tahunan kepada kita dengan kita yakin kepada Allah. Karena Allah yang menyembuhkan Bapak Ibu. Tapi kita yang meyakinkan diri kita bahwa kita bisa sembuh dan kita kuat dan sehat. Tidak gampang, memang tidak gampang. Karena butuh hal-hal yang jauh lebih dari sekedar yakin. Ya, karena lakukan. Saya nggak bisa bilang logiknya seperti apa, tapi saya selalu melakukan dan alhamdulillah it works di saya gitu. Oke. Nah, satu-satunya batasan perwujudan kita akan hari esok adalah keraguan kita akan hari ini, Bapak. Ini Franklin Roosevelt bilang begitu. Jadi kalau hari ini kita batasi, ya, kita akan ragu terhadap hari esok. Jadi jangan dibatasi. Ya. Kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan di masa depan karena hari ini kita yakin dan punya hal yang benar-benar membuat kita jauh lebih baik untuk mencapai masa depan kita. Nah, saya ingin Bapak Ibu melakukan latihan ini. Ya, melakukan latihan ini. Ya, kelihatan Bapak Ibu di layar? Oke. Silakan unmute untuk kita baca sama-sama apa yang ada di layar Bapak Ibu, di unmute. Silakan di-unmute, sama kita latihan kayak kemarin, kita unmute. Ya, udah di-unmute semua? Oke, good. So, udah ya, unmute. Oke, udah di-unmute semua, silakan yang belum unmute, di-unmute. Ya, unmute. Oke, nah sekarang kita baca sama-sama Bapak Ibu. Kita baca sama-sama. Ya, 1, 2, 3. Otak
Otak kita sangat cerdas. Ia memahami dengan jelas Ia memahami dengan jelas walaupun kata-kata yang saya baca salah semua. Lihat Bapak Ibu, otak kita, otak kita tuh sangat cerdas. Walaupun tulisannya terbalik-balik, tapi kita bisa mengatakan sebenarnya kata-kata ini tuh maksudnya ini. Oke, kita coba lagi yang kedua Bapak Ibu ya. Ya, coba lagi yang kedua ya. 1, 2, 3. Mengapa Anda bisa membaca dan memahami tulisan ini? Ya, lihat. Tulisannya terbalik-balik, tapi Bapak bisa baca. Yang ketiga, Pak. Yang ketiga, Pak. Siap? 1, 2, 3. Anda hanya ingin melihat sesuai persepsi. Ingin melihat sesuai persepsi Anda. Oke, yang berikutnya, Pak. Karena Otak menciptakan persepsi dengan cepat, Otak menciptakan hati-hati persepsi kesimpulan dengan yang cepat. Anda ambil bisa fatal. Hati-hati kesimpulan yang Anda ambil bisa fatal. Oke, saya ngelogiknya begini, Pak. Ini saya ambil dari buku rekan saya, Coach Tom McEvil, tentang Big Brain, Big Money. Jadi, Pak, sekusut apapun hidup Bapak, seberantakan apapun hidup Bapak, atau pekerjaan Bapak sesulit apapun, alhamdulillah, insya Allah, kita bisa selesaikan. Itu luar biasanya otak Bapak Ibu. Jadi, setidak terstrukturnya apa yang kita lihat, kita punya kemampuan untuk menstrukturkannya. Jangan khawatir. Ini sebuah bukti bahwa sesuatu yang tidak terstruktur, otak kita bisa membuatnya secara terstruktur. Alamiah Bapak Ibu, tidak ada kondisi yang benar-benar membuat kita nggak bisa hadapi semua tantangan hidup, bahkan semua hal yang kita nggak tahu di masa depan. Ya, ini menarik karena ini berdasarkan penelitian apa yang kita persepsikan itu bisa fatal kalau kita mengambil kesimpulan cepat. Ya. Makanya sekarang ada istilah hoax yang berbahaya Bapak Ibu. Kalau hoax itu kita anggap sebagai sesuatu yang benar, maka kita akan berdebat tanpa dasar yang benar gitu. Itu yang bahaya. Itu yang diambil, itu yang maksudnya kesimpulan yang Anda ambil bisa fatal. Ada yang mau tanya tentang kondisi ini? Silakan. Ada yang mau tanya tentang kondisi ini sehingga saya mungkin bisa bantu Bapak Ibu untuk melihat atau ada yang mau berbagi tentang apa yang saya tampilkan di sini. Silakan. Ada yang mau tanya sama saya? Silakan. Menarik Bapak Ibu hal ini? Menarik ya? Oke. Good. Saya lanjut lagi kalau nggak ada yang bertanya. Idealisasi. Ya. Idealisasi itu yang harus Anda lakukan, relaksasikan pikiran Anda 10 menit di pagi hari dan malam hari. Sebelum tidur dan waktu baru bangun. Bayangkan dunia ideal Anda, rasakan, nikmati seolah sudah menjadi kenyataan. Ini kondisi untuk melakukan idealisasi. Yakin, ya, sudah menjadi milik Anda. Ingat, alam bawah sadar Anda tidak mengenali kenyataan dengan hayalan. Tanamkan benih yang baik dan benar, ucapkan dengan penuh keyakinan. Jadi kalau saya bilang begini, Bapak dan Ibu, jangan bayangkan sapi warna hijau. Jangan pernah bayangkan, Pak, Bu, sapi warna hijau. Coba analisa diri Anda. Begitu saya bilang sapi warna hijau, saya bilang jangan bayangkan. Apakah Bapak tetap membayangkannya? Apakah Ibu tetap membayangkannya? Kondisinya, pasti kita membayangkannya. Karena otak nggak bisa menyaring apa yang dikatakan oleh kata-kata tidak. Jangan. Itu dia nggak bisa membatasi. Jangan bayangkan kamu adalah orang yang sukses. Oh, saya bayangin nih orang yang sukses gitu. Jadi hal-hal itu adalah hal-hal yang terprogram di diri kita karena apa yang kita katakan, otak kita hanya menuju kepada pemikiran yang terpersepsi oleh dia. Ya. Oke. Jika kau bisa membayangkannya, maka kau bisa mewujudkannya. Jika kau bisa memimpikannya, maka kau bisa meraihnya. Ini yang namanya power of dream, Bapak Ibu. Bapak Ibu, ingin punya rumah 31 kamar, Bapak Ibu? Rumah di mana Bapak Ibu bisa pindah-pindah setiap hari seperti gambar yang saya tampilkan. Ini rumah luar biasa. Ya, bahkan kita sering kehilangan anak kita nih yang masih kecil kadang-kadang kalau dia bermain di rumah ini karena sangat banyak kamarnya seperti hotel, tapi ini adalah rumah misalnya, rumah impian gitu. Ini luar biasa. Oke. Verbali afirmasi. Jadi bagaimana kita memverbalisasi kata-kata doa atau afirmasi?
Gunakan afirmasi untuk meningkatkan rasa percaya diri. Saya mendapat cinta, kebahagiaan, dan sukses. Saya memiliki kepandaian. Tidak ada saya ingin, tidak ada saya akan. Saya mudah dicintai dan menarik. Saya menciptakan sukacita. Saya mampu menyelesaikan. Semua adalah kondisi yang seakan-akan sudah didapat dan diraih. Menciptakan afirmasi goal. Gunakan kalimat positif. Jangan berafirmasi, saya nggak mau miskin. Saya tidak mau sakit. Itu adalah kondisi di mana fokus kita kepada sakit atau kepada susah atau kepada miskin. Itu bukan afirmasi goal yang positif. Itu bukan gunakan kalimat positif. Gunakan kalimat sekarang pendek dan spesifik. Masukkan kata kerja. Saya mengendarai Mercedes tahun 2008. Terbayang, terafirmasi. Lebih powerful gunakan kata sifat. Saya bangga mengendarai Mercedes tahun 2008. Ini lebih powerful. Ya. Salah, saya tidak mau miskin. Yang benar adalah saya memiliki kekayaan yang tidak ada batasnya. Nah, itu sesuatu hal yang bagaimana kita menciptakan kata-kata doa dalam mengafirmasi goal tadi. Goals harus dalam kondisi SMART. Ya, spesifik, terukur, bisa dicapai, realistik, dan ada waktunya. Bedakan sama dream yang nggak ada ukurannya, Bapak Ibu. Jadi kalau dream itu adalah big goals, kalau goals itu yang smart, itu berarti ada waktunya, ada wujudnya, ada keterangannya, sehingga kita bisa membayangkannya dengan detail dan jelas. Nah, ya, dream, personal visi. Ini yang harus Bapak mulai bentuk dari sekarang untuk menghadapi masa pensiun. Tulis lagi impian. Cari gambar di majalah untuk ditempel yang nanti kita akan praktekkan. Yang dimana nanti kita akan membahasnya di grup WA yang saya akan buat setelah 2 sesi hari kemarin dan hari ini. Ya. Mengapa Anda harus memiliki dream? Pada awal tahun 1900-an, Napoleon Hill melakukan studi ekstensif dalam kehidupan lebih dari 400 bisnis terkemuka di dunia laki-laki pada zamannya dan menerbitkan temuan-temuannya di beberapa karya. Ilmu yang sangat kritis adalah kemampuan mereka untuk melakukan goal setting. Ternyata nggak semua orang bisa bikin goal setting, Bapak Ibu. Ada yang tidak bisa menentukan goal apa secara bertahap, goal apa yang secara prioritas pada saat dia menginginkan untuk menciptakan impian yang bisa dia capai. Ilmu ini sudah ada, ya sudah terjadi sejak 2.500 tahun yang lalu. Aristoteles berspekulasi bahwa tujuan dapat menyebabkan tindakan. Itu tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Kemampuan untuk menetapkan tujuan dan membuat rencana prestasi mereka adalah keterampilan wajib untuk sukses. Ini Brian Tracy, ya, salah satu motivator yang terkenal. Dalam rangka untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan, Anda harus terlebih dahulu memutuskan apa yang Anda inginkan. Jadi putuskan dulu, baru kita tentukan, gitu ya, untuk bisa dicapai. Ini Jack Canfield. Orang tidak malas. Mereka hanya memiliki tujuan impoten, yaitu tujuan yang tidak menghilami mereka. Ini kata Anthony Robbins, top motivator yang setiap dia melakukan motivation seminarnya yang hadir adalah puluhan ribu orang. Dengan kondisi pandemi ini, dia juga melakukannya lewat Zoom As yang hadir hampir 5.000 orang. Jadi ini orang luar biasa. Padahal semua membayar tidak dalam jumlah yang murah. Ya, waktu itu di Singapura pernah dia mengadakan, dia sering melakukannya di Singapura dan banyak hadir orang Indonesia. Satu sesi trainingnya selama 3 jam sampai 4 jam itu senilai 25 juta. Itu yang di ujung yang di ujung stadium Singapore Stadium. Itu dia di situ, dia ngadain seminar dan training. Nilainya paling murah 25 juta, orang duduknya di paling ujung. Ya, orang masih mau bayar. Dan banyak orang Indonesia yang hadir di sesi ini, dia ngadain di Singapura setiap tahun, kira-kira mungkin 1 kali apa 2 kali setahun dia mengadakan di Singapura. Jika Anda mengubah cara melihat sebuah situasi, maka situasi tersebut yang akan mengubah Anda. Ini Law of Attraction statement, Bapak Ibu. Success is sweet, but it's up to you. Bagaimana Anda menggambarkan impian bagi diri Anda sendiri. Ya. Nah, success is sweet, but ini enak nggak Bapak Ibu punya rumah di pinggir pantai, di mana Bapak Ibu bisa bersama keluarga gitu ya, menikmati udara pagi, kesegaran pantai, ya. Ini suatu impian bagi semua orang mungkin. Memiliki mobil impian,
bermanfaat buat banyak orang, memberikan sharing sesuatu hal yang tidak bisa dinilai dengan uang, ya, membantu orang-orang yang lemah, itu sesuatu hal yang luar biasa Bapak Ibu, dan itu termasuk impian. Ya, nah saya mau jelasin, ini di akhir sesi hari ini, ya, sebelum kita nanti bisa berdiskusi, Dream Board of Fun Bapak Ibu. Jadi nanti saya memberi tugas kepada Bapak Ibu untuk mencari gambar dari majalah-majalah bekas yang Bapak Ibu punya, tempelkan di kertas ukuran poster Bapak Ibu. Bisa 40 kali 60 cm, terserah. Bapak Ibu yang punya, Bapak Ibu yang akan tempel impiannya, ya, untuk Bapak Ibu menempel ini bersama keluarga mungkin, supaya kelihatan lebih fun. Ya, ini yang saya lakukan di tahun 2010 sama anak-anak saya. Anak saya sekarang umurnya udah 20 dan 19 tahun Bapak Ibu. Ya, dia tempelin impian dia, ya, terus dia ceritakan impian dia seperti apa kepada orang-orang yang hadir. Saya melakukan ini di acara keluarga Bapak Ibu. Di acara keluarga semua menempel, bawa majalah bekas. Ini fun. Karena ternyata menceritakan sebuah impian itu menambah motivasi yang luar biasa. Bapak Ibu bisa lakukan di kondisi PSBB, mungkin pandemi ini, dengan anak atau dengan keluarga lain, ya, yang kita rasakan bahwa aman gitu ya. Nah, dengan menempelkan gambar-gambar dari majalah bekas, sehingga gambar ini menjadi poster yang nantinya dia bisa punya dan dia bisa ceritakan pada saat nanti dia dewasa, ini loh impian saya yang saat ini saya sudah peroleh sebagian. Ini beda Bapak Ibu. Saya menempelkan beberapa gambar pada tahun 2010 dan alhamdulillah saya dapat satu-satu impian tersebut. Kadang-kadang kita tidak pernah secara logik untuk mengimpikannya, ternyata kita dapat Bapak Ibu. Ya. Dan ini impian yang kita tempel dan kita foto. Ya, kalau diperbesar, saya mau ke beberapa negara jalan-jalan saya udah sampai. Mau ke Baitullah Mekah saya udah sampai, saya tempelin mobil-mobilnya sudah saya beli gitu ya. Ada yang belum Bapak Ibu, rumah atau apapun yang kita mau capai, ada jam, terserah. Apapun yang terpikir sama Anda inginkan, begitu nemu gambarnya, bagus juga nih. Saya pengen nih punya jam seperti ini. Itu satu hal yang fun. Ya, satu hal yang menghibur kita, sehingga begitu Bapak punya keinginan yang besar, begitu Bapak ingin bermanfaat buat orang yang jauh lebih banyak lagi, alhamdulillah Bapak dan Ibu selalu diberikan sehat. Alhamdulillah Bapak dan Ibu selalu diselamatkan. Ini yang menjadi satu hal yang logiknya saya nggak bisa ceritain Bapak Ibu. Tapi ayo lakukan di rumah. Ini menjadi PR nih Bapak Ibu. Karena adalah bagian dari training 2 hari kita ini untuk bisa menjalankan apa yang menjadi impian kita setelah pensiun. Bapak Ibu bisa lakukan dengan keluarga di rumah atau lakukan dengan sendiri. Ya Bapak Ibu, jangan malu Bapak Ibu, karena orang akan saya juga ikutan nempel impian gitu. Ini sesuatu yang jarang kita lakukan. Memang waktu kita kemarin lakukan di BINUS 2 tahun yang lalu gitu ya, sesi sebelum Bapak Ibu ikut ini, kita nempelin rame-rame dan itu satu yang fun. Ternyata ada orang yang impiannya sederhana. Ada dosen yang impiannya luar biasa. Bahkan dia menginspirasi teman-teman yang lain karena setelah dia tempel, dia bercerita. Ini yang menarik Bapak Ibu. Ini tugas dari saya untuk buat ini Bapak Ibu. Nggak apa-apa ya Pak Dr. Bob, Pak Profesor, saya kasih tugas begini ya. Karena Pak Profesor selalu kasih